Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan topik yaitu tentang evolusi dari siklus hidup tumbuhan ya. Nah, ini sebelumnya perlu kita camkan bahwa menurut dari sudut pandang biologi bahwa yang namanya kehidupan ini adalah satu kesatuan sistem, termasuk di dalamnya tumbuhan ya sebagai bagian dari makhluk hidup. Dia merupakan bagian dari suatu proses yang utuh dari kehidupan. Jadi kalau di sini hadirnya tumbuhan merupakan bagian dari tahapan pembentukan bumi. Karena kenapa? Karena bumi itu sendiri adalah sebagai suatu planet yang hidup atau biosfer ya. Bumi pada masa awal pembentukannya bukanlah rumah yang nyaman untuk dihuni bagi makhluk hidup apapun. Sehingga diduga si bumi ini ya di awal-awal masanya sekitar 3 miliar tahun yang lalu ya dia belum berpenghuni ya. Baru terdeteksi adanya makhluk sederhana ya, yaitu Cyanobacteria fotosintetik misalkan, yang merupakan moyang dari tumbuhan itu sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu ya. Sedangkan tumbuhan sendiri baru muncul sekitar 500 juta tahun yang lalu ya, menurut prediksi dari sejak fosil ya maupun penanggalan molekuler ya yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, cyanobacteria atau prokariot fotosintetik dan prokariot heterotropik ya yang diinklusi oleh suatu prakariot dengan sistem membran yang lebih kompleks diduga merupakan awal mula terbentuknya organisme eukariotik yang nantinya bisa membentuk beragam organisme semisal tumbuhan ya, hewan maupun organisme yang lebih tinggi dibandingkan organisme multiseluler ya. Dari sisi ini maka bisa kita lihat ya bahwa sifat fotosintetik dari tumbuhan sangat mungkin diperoleh dari eukariotik fotosintetik yang lebih sederhana ya. Misalkan di sini ya bisa kita katakan cyanobacteria misalkan. Nah, nantinya akan kita lihat ya perjalanan evolusi dari si tumbuhan ini. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan ya seperti tadi, kemampuan dia melakukan fotosintesis ya, dia bisa melakukan pertumbuhan secara vertikal ya, dia juga memiliki struktur selulosa ya, berupa hexamerik ya, selulosa sintase ya, adanya multiselular diploid ya, multiselular haploid, itu sebenarnya dia peroleh dari perjalanan evolusi yang panjang. Dan kalau kita bandingkan, maka keluarga terdekat dari tumbuhan ya di sini misalkan ya, maka kita bisa lihat dia sangat dekat dengan kelompok algae dari Charophyta ya, karena banyaknya kesamaan ciri ya, kesamaan ciri yang cukup nampak ya, misalkan dia sama-sama memiliki spora ya yang memiliki dinding sporopolinin yang kuat ya. Dengan begitu cukup memberikan proteksi ya bagi substansi yang ada di dalamnya. Tumbuhan kita pahami sebagai organisme yang monofiletik ya, artinya kalau kita hubungkan semua tumbuhan yang ada di muka bumi ini, maka dia punya common ancestor ya, atau moyang yang sama ya. Itu berbeda dengan istilah parafiletik ya maupun polifiletik ya. Nah, jadi tumbuhan yang kita kenal ya, kita bisa melihatnya di sini ya, bahwa dia dipisahkan oleh algae terdekat ya, karena adanya ciri-ciri yang penting. Beberapa ciri yang muncul di sini adalah embrio yang diploid, artinya munculnya embrio ya, karena istilah embrio ini memang untuk multiseluler yang diploid ya. Adanya gametangia, gametangia itu adalah nanti struktur yang nanti akan membentuk gamet ya. Muncul
adanya spora dengan dinding sporopolenin ya, atau dinding yang sangat kuat ya. Dan beberapa karakter lain ya seperti sebagai adaptasi di darat, misalkan munculnya kutikula, adanya metabolit sekunder ya, yang menyebabkan dia bisa bertahan atas serangan organisme lain yang mungkin akan menyebabkan penyakit dan sebagainya. Oke, kita langsung akan ke diskusi kita yang utama, yaitu tentang pergiliran generasi ya. Mohon maaf, ini ada salah ketik ya, seharusnya alteration of generation atau pergiliran generasi. Apa sih yang dimaksud dengan pergiliran generasi ini ya? Jadi sebenarnya pergiliran generasi ya, sebelum kita melihat di tumbuhan, perlu kita bandingkan beberapa yang ada pada hewan ya, pada beberapa fungi ya, maupun beberapa algae, dan juga pada tumbuhan. Nah, ini yang besar ini menunjukkan multiseluler, yang kecil menunjukkan adalah single seluler ya. Di sini kita lihat pada hewan, fertilisasi menyebabkan terjadinya zigot suatu diploid single seluler. Dia nanti akan mengalami mitosis sehingga menjadi diploid yang multiseluler ya. Misalkan manusia zigot ya akan berkembang menjadi embrio, akan menjadi manusia dewasa yang sebenarnya dia adalah diploid multiseluler. Dan kemudian beberapa sel kelamin misalkan ya, atau sel reproduktif, dia akan melakukan meiosis, jadilah dia gamet ya. Itu pada hewan. Sedangkan pada beberapa algae ya, dan hampir sebagian besar fungi, di sini sama, fertilisasi dia akan menghasilkan zigot. Akan tapi zigot kemudian akan mengalami meiosis, dia akan membentuk spora. Dan sebagian spora ini nanti akan berkecambah, tapi sebagian yang lain dia akan menjadi struktur multiseluler ya, dengan mitosis. Nah, ini akhirnya pada tumbuhan dia berbeda dari dua sebelumnya, di mana ada dua tahap, yaitu yang namanya multicellular diploid dan multicellular haploid. Nah, itu yang tidak ada pada keduanya ini. Nah, ini sebagai perbandingan, ini algae yang terdekat dengannya ya, dari keluarga dari divisi Charophyta. Sedangkan ini adalah tumbuhan ya, misalkan lumut. Kita lihat perbedaannya sangat jelas sekali, bahwa di sini zigot pada Charophyta misalkan di sini ya, dia akan langsung melakukan meiosis. Meiosis membentuk gamet membentuk si zigot ini ya, dia akan melakukan meiosis, membentuk gamet ya. Kemudian gamet ini akhirnya menyatu membentuk zigot lagi ya. Sedangkan pada tumbuhan, si zigot ini dia akan mengalami mitosis ya, menjadi sporofit embrio ya, juga sporofit. Baru kemudian dari sporofit ini maka dia akan menghasilkan spora melalui meiosis. Nah, jadi meiosis pada tumbuhan itu menghasilkan spora ya. Dan spora ini kemudian membentuk struktur gametofit multiseluler melalui mitosis. Nah, beberapa gametofit dia nanti beberapa sel dari gametofit dia akan membentuk gametangnya, dan gametangnya ini kemudian akan membentuk gamet ya melalui mitosis. Nah, jadi jangan salah ya, bahwa gamet pada tumbuhan itu terbentuk melalui mitosis ya, sel-sel yang ada pada gametangnya. Nah, baru kemudian gamet ini menyatu lagi menjadi zigot ya. Inilah yang membedakan antara tumbuhan di sini ya dengan algae moyangnya. Di sini mengalami yang namanya diploid multiseluler maupun haploid multiseluler. Nah, nanti akan kalian jumpai di tumbuhan apapun, rumusnya sama, bahwa yang namanya tumbuhan dia akan mengalami siklus hidup ini.
baik itu tumbuhan rendah maupun tumbuhan tinggi, yaitu adanya kondisi haploid ya multiseluler maupun kondisi diploid multiseluler. Hanya saja nanti akan kalian jumpai bahwa pada tumbuhan rendah gametofit ini lebih dominan, artinya multiseluler haploid itu lebih dominan dalam siklus hidupnya dibandingkan dengan sporofit. Sedangkan sebaliknya pada tumbuhan tingkat tinggi maka akan kita lihat sporofit lebih dominan, artinya waktunya juga lebih lama ya, sedangkan gametofit dia lebih singkat. Nah, itu nanti yang akan kita lihat ya. Nah, grafik ini menunjukkan CO2 ya, CO2 yang ada pada masa-masa awal kolonisasi tumbuhan di darat ya. Pada awalnya CO2 cukup tinggi, tapi kemudian mengalami penurunan ya. Nanti kalau kita belajar adaptasi yang struktural vegetatif akan kita lihat ya tentang pembentukan stomata ya, pembentukan kutikula, itu sangat terkait dengan turunnya CO2 di atmosfer ya. Oke, itu dari saya ya yang singkat ini. Semoga kalian bisa memahami tentang apa sih siklus hidup tumbuhan, apa sih yang dimaksud dengan pergiliran generasi, kapan dia akan membentuk spora ya, apa kelanjutan dari spora ya, apa yang dimaksud dengan gametofit ya, apa yang dimaksud dengan sporofit ya, itu nanti akan sangat membantu kalian memahami siklus hidup ini untuk semua tipe tumbuhan, kelompok tumbuhan, baik itu mulai dari lumut hingga dia tumbuhan berbunga atau spermatopita ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.